Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan membahas masalah riba, gharar, masyir dalam Islam. Langsung saja definisinya. Yang pertama itu ada riba. Definisi riba. Secara umum, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam. Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam riba, yaitu yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Menurut salah satu ahli, Abu Hanifah mendefinisikan riba sebagai melebihkan harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo. Ada dua bentuk riba yang berkembang sejak permulaan Islam, yaitu riba nasiyah dan riba fadl. Riba nasiyah berkaitan dengan penangguhan waktu yang diberikan kepada pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi. Jadi riba bentuk ini mengacu pada bunga utang. Yang kedua, riba fadl adalah bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi pembeli dan penjual, yang diartikan sebagai kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis berbentuk pembayaran tambahan oleh pinjaman kepada kreditor. Bentuk penukaran barang dan jasanya sama. Selanjutnya itu sejarah riba. Para pakar sejarah pemikiran ekonomi menyimpulkan kegiatan bisnis yang sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Yunani kuno, Romawi kuno maupun Mesir kuno pada tahun 2000 sebelum Masehi, Mesopotamia atau wilayah Irak sekarang telah berkembang sistem bunga. Sementara itu 500 tahun sebelum Masehi, Temple of Babylon mengenakan bunga sebesar 20%. Agustiono 2002. Yang kedua ada Plato mengecam sistem bunga dengan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Yang ketiga, kemudian pada tahun 1976, 300 ahli dunia bersama para ulama seluruh dunia dan Konferensi Ekonomi Islam Internasional menetapkan keharaman bank dan keharusan umat Islam mendukung bank syariah tanpa bunga yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya itu ada konsepsi gharar. Al-gharar adalah ketidakpastian. Maksud ketidakpastian dan dalam transaksi muamalah adalah ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Ada 4 konsep dasar yang berkaitan erat dengan pembahasan gharar, yaitu game yaitu pertukaran yang melibatkan dua pihak tujuan tertentu. Yang kedua, zero-sum game atau permainan dengan hasil bersih nol. Yang ketiga, normal exchange, pertukaran barang dan jasa akan mendapatkan keuntungan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Yang keempat, ada risk concept. Para ekonom membedakan istilah ketidakpastian dan risiko. Yang ketiga itu ada konsepsi masyir.
Maisir atau gimar secara harfiah bermakna judi atau spekulasi. Secara teknis, maisir adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu atau berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk yang menang. Menurut Ibrahim Anis dan kawan-kawan dalam Al-Mujam Al-Wasim halaman 758, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan dari kedua belah pihak atau murahanan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan judi jika memenuhi 3 unsur berikut. Yang pertama, taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi. Yang kedua, permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta atau sebagian atau seluruh yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi riba, gharar, dan masyir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.